Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina 'ala ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatik fi kulli waqti wa hin. Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Hadratal mukarramin, sahabat-sahabat ingkang muliakan, sahabat dan teman-teman saya yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa malam Senin kita masih diberi rahmat oleh Allah, rahmat iman, rahmat Islam, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Alhamdulillah pada malam Senin yaitu rutinan Jam'iyah Murattal, mudah-mudahan kedatangan kita, niatan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Malah kita teruskan baca kitab Muraqil Ubudiyah, itu kitabnya Imam Ghazali. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Adabul khuruj utawi iki iku nerangna bab tata keramane metu utawa adabe metu ilal masjidi metu maring masjid. Fa idza faragta mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira min taharotika saking sesuci sira, fasolli mangka salat sapa sira fi baitika ing dalem omah sira rakaatai subahi ing 2 rakaat, 2 rakaat salat sunah subuh fajar utawa salat sunah subuh, atau bisa juga disebut salat 2 rakaat fajar. Ingkana lamun ono opo al fajru fajar sidik iku qotolaa teman-teman wis metu opo fajar sidik. Imam Ghazali menuntun kita menjalankan ibadah atau perintah-perintah Allah dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi. Maka di sini Imam Ghazali menerangkan tata krama atau adabnya kita mau keluar ke masjid. Apa sih anggah ungguhe tata kramane ketika kita faidza farata min taharat, ketika kita sudah sesuci, artinya kita sudah mandi, sudah wudu, maka kita dianjurkan menjalankan sholat sunnah
2 rakaat yaitu sholat sunnah fajar. Ini ketika fajar metu ya atau keluar ketika fajar sitik keluar, maka kita disunahkan menjalankan sholat sunnah fajar. Jadi fajar pada waktu fajar keluar itu nanti sesudahnya itu masuk pada waktu subuh. Jadi batasannya waktu atau masuknya waktu subuh itu fajar keluar, fajar dari ufuk timur itu kelihatan kelihatan terang atau ada agak sinar itu menunjukkan bahwa sudah menunjukkan waktu fajar sidik atau fajar sotik. Fasholli fi baitika raka'atai subhi, maka kita dianjurkan untuk sholat di dalam rumah kita sebelum keluar ke masjid. Sholat sunnah 2 rakaat yaitu sholat sunnah fajar. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika kaya mengkono-kono sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kana ono sapa Kanjeng Nabi, kana ono iku yaf'alu nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pada waktu fajar sodik keluar, Rasulullah juga menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Thumma tawajjaha ilal masjid. Thumma tawajjah mengonuli madhep sapa sira, artinya menghadap ini ya keluarlah ya. Tawajjah atau mau keluarlah. Thumma tawajjah berniat ya, berniat mau keluar. Thumma tawajjah mengonuli madhep sapa sira ilal masjid marang masjid. Wala tada lan aja tinggal sapa sira as-sholata ing salat fil jamaah ing dalam salat jamaah. La siyama apa meneh apa as-subuh salat subuh. Jadi ketika kita sudah sampai masjid ya, maka jangan sampai meninggalkan salat berjamaah, salat subuh. Ini prakteknya berat ya. Waktu aktis. Iya, aktis. Terus mata jempet lah, di mata berat. Nah, ya mudah-mudahan setelah kita belajar ya, dari Imam Ghazali mengajarkan kepada kita diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Itu berat, tapi kalau kita diberi kemudahan, diberi semangat ya. Kalau diberi kita semangat, jangankan ya bangun subuh, nyawa dan raga aja kita serahkan. Kenapa? Karena kita punya himmah, mempunyai semangat yang besar. Jadi terasa enteng. Fasolatul jamaati mongko utawi salat jamaah iku tafdulu lebih utama ala sholatil fardhi ing atas salat sendirian. Jadi salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Utamanya berapa? Bisa lawan pitu wa isrina lan 60 apane darajatan derajate. Jadi sholat jamaah ini lebih utama daripada sholat sendirian ya, perbedaan ya, lebih utamanya itu kalau sholat berjamaah itu mempunyai derajat 27 derajat ya. Tapi kalau sholat sendirian cuma satu derajat. Fa'in kunta mengolah menono sopo siro iku tatasahalu remehna gampang sopo siro fi mitli hadzarhi ing dalam iki keuntungan fa'ayyu faidatin maka endine faidah lah kakadune siro fi thalabil ilmi dalam nyuplai ilmu. Nah, kalau kita meremehkan derajat atau ganjaran yang 27 ini, meremehkan Imam Ghazali sepenting tas sholat kadang-kadang lah ya. Yang penting sholat entah itu sendirian kayak atau bersama-sama kayak, yang penting kadang-kadang seperti itu, nggak memikirkan sholat berjamaah itu lebih utama. Tapi kita kadang-kadang meremehkan. Nah, dipertanyakan fa'ayu fa'idatin laka fi thalabil, apa faedah kita dalam mencari ilmu?
bahasanya nggak ada faedahnya lah seperti itu. Jadi prakteknya ya kita mempunyai ilmu ya kita apa? Kita amalkan, kita praktekkan seperti itu agar ilmu kita itu bermanfaat. Kalau kita mencari ilmu atau mempunyai ilmu tapi kita tidak jalankan, tidak kita praktekkan, maka ilmu kita tidak bermanfaat. Ilmu apa aja, ilmu dagang ya kalau ngerti ilmu dagang kita nggak dagang ya nganggur. Contohnya banyak, kita sekolah tinggi nih, kuliahnya jurusan apa, ekonomi lah katakan ya, jurusan ekonomi atau jurusan pembangunan ya perikanan ya. Kerjanya kok di sawah umpama kan, ya nggak nyambung, artinya ilmunya nggak manfaat. Tapi ya masih mending daripada nggak tahu sama sekali kan, seperti itu, daripada nggak tahu sama sekali. Sekarang nggak manfaat, bisa jadi nanti bermanfaat seperti itu. Ini fungsinya kita belajar ini nih, kita belum bisa menjalankan sholat subuh pas dengan waktu atau berjamaah, mungkin belum bisa. Tapi barangkali karena kita sudah mencari ilmu dan tahu ilmunya, kita diberi kemanfaatan oleh ilmu itu sendiri atau diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan ilmu tersebut atau bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari. Faida sa'ita wa inna ma thamratul ilmil amal. Nah, ini Imam Ghazali menerangkan bahwa buahnya ilmu adalah mengamalkan atau mempraktekkan. Jadi kalau kita ingin bermanfaat ya, maka ilmu kita harus kita amalkan ya. Manfaat ini adalah ibarat buah. Kalau pohon itu belum berbuah ya, itu belum ada manfaatnya karena belum bisa dimanfaatkan oleh orang lain atau yang lainnya. Begitu juga dengan kita, kalau kita mempunyai ilmu tapi kita tidak amalkan, maka ibaratnya kita belum diibaratkan itu kita belum punya buah, belum bermanfaat untuk orang lain. Maka Kanjeng Nabi pernah mendawuhkan bahwa orang yang lebih bermanfaat atau sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus mempunyai itikad, harus mempunyai keniatan. Kita itu harus mempunyai harus bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Minimal jangan sampai berbahaya untuk orang lain ya, memberi kerusakan pada yang lain, itu jangan sampai. Fa idza sa'ita ilal masjid famshi ala hayatin fa idza sa'ita maqon dan menalikane lumaku sapa sira ilal masjid maring masjid famshi maqo lumaku sapa sira ala hayatin ing atase alon wa ta'udatin lan tegese alon wasakinatin lan anteng wala ta'jal lan aja kesusu sapa sira cepet-cepet sapa sira. Jadi ketika kita berjalan ke masjid ya, ini pagi-pagi apalagi ya, atau Jumatan lah ya, dianjurkan sebenarnya jangan cepat-cepat. Mana sih ngene motor kabeh ya. Ngene motor kabeh ya. Ya nggak motor ya sing alon lah aja kencang-kencang. Iya, dengan tenang, dengan artinya ya jangan sampai membuat kegaduhan lah seperti itu. Jangan sampai membuat kegaduhan, jangan sampai membahayakan orang lain, apalagi misalnya kita memakai motor atau memakai mobil. Karena zaman sekarang itu pakai motor ya. Kalau dulu ya, pakai sepeda aja jarang. Iya. Tapi alhamdulillah ya kita sekarang memakai motor dan mobil ya kita berhati-hati, jangan sampai membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain. Wala ta'jal, jangan sampai itu cepat-cepat kesusu. Kadang-kadang kita kesusu karena waktunya, kadang-kadang kita mepet ya wis adzan nembe ya udah di masjid baru udah adzan kita baru mau mandi ya wis
kelakuan loh. Wakul lan ngucapa sapa sira fi tariqika ing dalem dalan sira ngucape Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqir raghibin ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika fa inni lam akhruj asyran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a suhtika wa ibtigha'a mardatika. Terus ketika kita di dalam perjalanan, maka kita dianjurkan membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini meminta kepadamu ya Allah, meminta dengan haknya orang-orang yang minta. Jadi kita apa? Wasilah. Ya, wasilah orang-orang yang minta siapa? Ya para anbiya aulia. Ya, haknya orang yang meminta itu para anbiya aulia. Artinya memintanya itu benar-benar meminta. Nah, kadang-kadang kita meminta tapi apa? Tapi belum hak. Ya, bahasa adab tata keramanya meminta bagaimana? Ya, ya harus menjalankan dulu yang diperintahkan, baru kita meminta hak kita seperti itu. Nah, maka kita dianjurkan di sini untuk membaca doa. Ini adab tata keramanya ketika kita berjalan. Ya baca dalam hati saja atau di lisan juga jangan keras-keras, nanti dibilang orang gila. Anyar-anyaran. Kalau bisa di dalam hati. Cuman doanya ya harus nanti insya Allah ditulis ya, biar hafal. Ini jarangnya hafal. Saya sendiri belum hafal lah. Biasanya bacanya ya yang penting eling maring Gusti Allah, ya zikir maring Gusti Allah, itu sudah bagus. Baca subhanallah terus kalimat thayyibah dan sebagainya. Ya membaca doa nggak harus bahasa Arab lah, bahasa kita bahasa Jawa. Ya Allah njaluk lah kula nyuwun maring panjenengan kelawan hake wong sing njaluk, ya, kelawan hake wong sing demen maring panjenengan. Pak ini lam akhud, terus mintanya ya yang bagus-bagus. Ini wasilahnya seperti itu tadi, wa bihaqqi sa'ilin 'alaika wa bihaqqi raghibin ilaika wa bihaqqi man syahada ilaika. Fa ini mongko sak temne ingsun lam iku lam akhruj ora mutu sapa ingsun asyron ing lacut. Ya, sungguhnya aku ini ya baik Allah nyong, ya aku tidak keluar pada hari ini untuk berbuat kealanan atau untuk berbuat kejahatan atau untuk berbuat kekufuran. Tidak, itu harus kita katakan kepada Allah. Wala batoron, ya, wala riyaan, dan juga tidak untuk riya, tidak mencari aleman orang lain, tidak mencari pujian orang lain. Wala sum'atan, dan juga aku keluar pada hari ini tidak untuk pamer. Mentang punya motor dan sebagainya, pakaiannya apik kan, wah anyar pisan, ini baru dibeliin pisan, ini baru pakai untuk pamer. Nah ini nanti tidak ada gunanya, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita mempunyai fasilitas yang baik itu pakaian yang bagus, motor yang dan mobil yang itu untuk ibadah kepada Allah, itu nanti mendapatkan ganjaran semua, tidak sia-sia. Segala yang kita punya ya tujuannya untuk menjalankan perintah Allah, untuk menopang, ya baik itu harta benda itu untuk menopang kita menjalankan perintah Allah, itu nanti menjadi ibadah semua. Nanti bisa mendapatkan ganjaran tidak sia-sia. Wala sumatan bal kharajtu ittiqa'a suhtika. Ya, aku keluar pada hari ini hanya karena takut kepadamu. Takut apa? Takut tidak diridhoi oleh Allah. Ya, kalau kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya dengan sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala meridhoi kita. Kalau kita mendapatkan ridho Allah,
ya nanti kita akan diberikan oleh Allah janjinya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Balasannya itu jannatu adnin, surga. Itu kita harus yakin dan harus mengimani. Ini kalimat Al-Qur'an. Kalimat Al-Qur'an adalah kalamat Gusti Allah. Makna dari kalimat Al-Qur'an tersebut adalah kalamnya Allah, ucapannya Allah. Maka kita harus yakin. Jangan sampai sedikit saja ragu. Jangan sampai. Harus kita iman, harus kita meyakini. Jangan sampai sedikit saja, jangan sampai meragukan. Itu pasti kalau kita mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, akhirnya kita mendapatkan ridho Allah, maka janji Allah pasti diwujudkan. Kita akan mendapatkan janji Allah, yaitu balasannya surga. Tidak ada tempat yang enak selain surganya Allah. Apalagi dunia ini kan tempat apa? Tempat ujian. Kita mencari kenikmatan di dalam dunia ini, ya, yang sebenar-benarnya kenikmatan itu tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Sampai di mana sajalah pasti tidak akan ketemu. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini hanya kita sandarkan kepada Allah semata. Kalau kita lepas darinya pasti akan mendapatkan siksa. Itu sudah pasti. Wabtigha mardatika, dan pada hari ini aku berjalan ke masjid hanya untuk mencari keridhaan. Udah itu aja. Jadi apa yang kita kerjakan ya, dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, tujuannya hanya untuk mencari ridho Gusti Allah. Sudah itu saja. Jangan yang lain-lain. Yang lain-lain nggak usah kita tuju entar dapat. Yang lain-lain nggak usah kita ngoyo. Nah, nggak usah kita kejar-kejar sama, tapi hanya untuk mencari ridho Allah. Artinya apa? Kita berdagang, kita berniaga, kita bertani, ya, kita bekerja apa aja, ya, semata-mata hanya mencari ridho Allah, ya. Semuanya nanti kita dapat. Tapi kalau kita menjalankan sesuatu apapun, ya, di luar untuk mencari keridhaan Allah, ya, maka akan sia-sia. Mungkin duit dapat, mungkin harta dapat, tapi ridho Allah nggak dapat, akan menjadi sia-sia karena tidak menjadi ibadah. Kemudian fa'as'aluka mongko nyuwun sapa ingsun ing panjenengan ya Allah, antun kudoni ing yen to nyelametaken. Anton kalimat yang ya. Fa'as'aluka mongko nuli nyuwun sapa ingsun ing panjenengan antan qadani ing yen to nyelametaken panjenengan ingsun minari saking neraka, wandal biro lan muga lan nyuwun sapa ingsun ing panjenengan wandal biro lan muga panjenengan ngampura limarang ingsun dunubi ing pira-pira dosa ingsun. Fa innahu mung satemene kelakuan iku la yaghfiru ora ana sing bisa ngampura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin panjenengan. Maka kita meminta kepada Allah, minta diselamatkan dari api neraka, dan juga kita meminta kepada Allah diampuni dosa-dosa kita yang banyak ini, ya. Dosa-dosa kita ini banyak. Kita setiap hari ini mungkin tidak mempunyai niat untuk menjalankan dosa, ya. Mungkin tidak mempunyai niat dan tujuan untuk menjalankan maksiat. Tapi walaupun kita tidak mempunyai niat dan tujuan untuk menjalankan maksiat, tapi kita maksiat, ya, perilaku kita itu terjadi kan? Terjadi. Maka kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan, ya, untuk dijauhkan dari segala kemaksiatan. Padahal kita tidak mempunyai niat dan tujuan untuk berbuat maksiat.
Kita mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi berniat untuk beribadah kepada Allah, tapi kemungkinan besar kemaksiatan kita lebih besar daripada ibadah-ibadah kita yang tadi sudah diniatkan. Tapi walaupun seperti itu ya, dengan adanya kita niat tujuan yang baik ya, mudah-mudahan kita itu diampuni oleh Allah. Kita harus mempunyai husnudzon kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu tergantung kepada husnudzon kita. Maka kita harus husnudzon baik kepada Allah. Ibarat seperti ini contohnya besok walaupun belum terjadi kita berhusnudzon, alhamdulillah besok saya akan berbuat baik, alhamdulillah besok saya akan bersilaturahmi. Seperti itu kita harus mempunyai berpikir niat dan tujuan yang baik. Kalau kita mempunyai tujuan dan niat yang jahat ya, maka kita nanti akan diberi kejahatan juga. In khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Kalau kita mau baik maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita berbuat kejelekan atau kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Maka kita harus atau wajib meminta ampunan kepada Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Karena apa? Karena tidak akan ada yang bisa memberi ampunan illa anta, selain Allah. Cukup. Ya, mudah-mudahan kajian malam hari ini bisa kita ambil manfaatnya, juga kita bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali. Ya, kalau saya cuma bisa membaca, mudah-mudahan apa yang saya baca ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Al-Imam Ghazali, sesuai apa yang diharapkan oleh Al-Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin, bidin wa dunya wal akhirah. Hatta budukhul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana arafna bi annana tarafna wa annana asrafna la ladha asrafna bardud alaina taubatan wastur lana al-arati wa amini ra'ati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairin tidani wa kulli dhi mahabba au jiratin nusumba wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdam Shalla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada tasisubi walhamdulillahi bil badri wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.